Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas TO HOTS Geometri bidang datar yang sudah saya lakukan di grup Telegram saya, ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasa kali ini mendapat barokah dan selepas puasa kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama puasa nanti saya akan tetap mengadakan TO insyaallah tiap minggu ya. Jadi pantengin terus grup Telegram saya. Oke, bagi yang belum join silahkan chat di Telegram saya di @fr214. Oke, soal yang pertama, berapakah jumlah sudut yang diarsir? Itu ya. Nah, dalam segitiga itu kan jumlah sudutnya itu 180 derajat ya. Karena ini ada 3 segitiga, berarti 3 dikali 180 itu berapa? 540. Nah, sudut ini yang tidak diarsir itu adalah sudut berpelurus. Kalau sudut berpelurus besarnya adalah 180 derajat. Ya. Jadi besar yang diarsir, jadi sudut arsir itu sama dengan 450 dikurangi 180, jadinya adalah 360 derajat. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Nah, untuk soal nomor 2, apabila luas persegi sama dengan luas segitiga, maka berapakah alas dan tinggi segitiga? Nah, yang kita tahu bahwa persegi itu kan sisi kali sisi, ya kan? Sisi kali sisi luasnya. Nah, kita cari dulu sisinya persegi berapa. Caranya gimana? Ini kan Pitagoras, segitiga siku-siku, ya kan? Berarti Pitagoras. Pitagoras itu adalah S kuadrat ditambah S kuadrat itu sama dengan sisi miringnya itu adalah 4 akar 2 kuadrat. Jadi 2S kuadrat itu sama dengan 16 dikali 2. Karena akar 2 kan 2, 4 kuadrat itu 16. Jadi 2-nya bisa kita coret. Jadi tinggal S kuadrat itu sama dengan 16. Jadi S itu sama dengan plus minus 4. Jadi karena dia itu jarak, maka kita ambil yang positif. Jadi S-nya ketemunya 4. Ya. Karena luasnya sama, jadi luas persegi itu kan sama dengan luasnya segitiga. Nah, berarti ini S kuadrat itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Ya. Berarti 4 kuadrat, jadi kan 16, itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, berarti alas kali tinggi itu sama dengan 32. Nah, sekarang kita cek di pilihan yang alas kali tingginya itu 32 yang mana? 4 kali 4 bukan 16 kan? 3 kali 12 itu 36 bukan? 2 kali 16 32 mungkin. Lalu 6 kali 4 itu 24 tidak mungkin. 7 kali 6 itu 42 tidak mungkin. Jadi jawabannya yang C. Itu ya. Oke, kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Potongan persegi panjang A dihilangkan untuk mendapatkan bentuk B. Jadi persegi panjang A itu dihilangkan beberapa potongan itu menghasilkan B. Nah, tingginya dan lebarnya itu sama. Antara A dan B itu sama tinggi dan lebarnya. Nah, lalu bentuk manakah yang kelilingnya lebih besar? Ya. A lebih besar B, atau B lebih besar A, atau A sama dengan B dan A tidak sama dengan B, atau tidak dapat dijawab karena kurangnya informasi. Nah, untuk menjawab ini, jadi kita tahu bahwa kita misalkan panjangnya, jadi ini A itu panjangnya 4, lebarnya misalkan 12.
ya. Nah, sedangkan B yang bentuknya seperti itu, nah, ini B, itu berarti tingginya ke sini, itu kan sama 4. Nah, lebarnya ke sini, itu kan juga sama 12, karena memiliki tinggi dan lebar yang sama. Oke. Nah, sekarang kita cari kelilingnya yang A. Jadi keliling A itu sama dengan 2 dikali 4 ditambah 12. Jadi sama dengan 32. Nah, sekarang kita cari kelilingnya yang B. Kelilingnya yang B yang jelas kan ini. 12 jelas panjangnya kan. Keliling B itu sama dengan 12. Tingginya berapa tingginya? Kan tinggi segini. Nah, itu 4. Nah, berarti ini yang saya garis 2 ini itu kan tingginya 4, berarti ditambah 4. Nah, lalu yang garis 1, nah itu kan juga 4, berarti tingginya 4 juga. Sekarang yang saya warna hijau, nah itu kan panjangnya itu kan sama dengan panjangnya ini keseluruhan, jadi ditambah 12. Jadi jawabannya 24 ditambah 8 itu 32. Berarti keliling A itu sama dengan keliling B karena sama-sama 32. Jadi yang C lagi. Oke. Kita ke soal nomor 4. Soalnya berapakah luas persegi besar? Ya, maksudnya yang luar itu berapa luasnya. Nah, untuk mencari itu berarti kita harus mencari ciri-ciri lingkaran yang besar. Ya, untuk mencari ciri-ciri itu misalkan ini A, ini B, ini C, yang perpotongan itu D, ya. Nah, perhatikan lingkaran yang kecil. Jadi lingkaran kecil saya jadikan seperti ini. Ini A berarti, yang ini D, ini C, ini B. Ya. Perhatikan lingkaran kecil. Jadi A ke B kita hubungkan dan ke C itu besarnya sudut ini. Nah, ini kan diameter AC itu kan diameter. AC sama dengan diameter. Nah, karena dia diameter, maka besar sudut ABC itu adalah 90 derajat. Itu teoremanya. Jadi besar sudut keliling lingkaran yang menghadap diameter itu 90 derajat. Dari DC nanti itu kita pakai segitiga ABC, ya. Oke. OBD itu sama dengan jari-jari dikurangi 4, ya. Karena yang atas ini 4, berarti jari-jari, jadi DC itu kan jari-jari. Jadi DC itu R misalkan. Jadi DC R min 4 BD itu. Lalu AD itu sama dengan R min 6. Sedangkan DC itu adalah R. Oke, paham ya? Selanjutnya, untuk mencari panjangnya R, itu kita perhatikan segitiga ABD itu kan sebangun dengan segitiga BDC, gitu ya. Akibatnya apa? Bahwa AD itu dibandingkan BD itu akan sama dengan BD dibandingkan dengan DC. Maka didapatkan BD kuadrat itu sama dengan AD dikalikan DC. Nah, setelah itu BD tadi kan R min 4, ya kan? Jadi R min 4 kuadrat itu akan sama dengan AD. AD itu R min 6 dikalikan R. DC kan R. Jadi R min 4 kuadrat itu adalah R kuadrat min 8R ditambah 16. Sama dengan R kuadrat min 6R. Jadi R kuadratnya bisa kita coret.
R-nya pindah ruas min 8 pindah ruas ke sini jadinya 16 sama dengan 2R. Maka R-nya itu 8. Tadi kan ketemu R-nya 8. Nah, panjangnya sisi persegi S itu kan sama dengan 2R. Maka 2 dikali 8 yaitu sama dengan 16. Nah, berarti luasnya sama dengan 16 kuadrat sama dengan 256. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, kita ke soal nomor 5. Yang ditanyakan berapakah luas persegi putih. Oke, caranya gini. Ini kan persegi juga nih. Ini kan persegi juga. Jadi luasnya kan 20 dikali 20. Nah, itu sama dengan 400. Oke. Nah, setelah itu bagaimana cara mencarinya tanda tanya? Yang 10 ini kita pindah ke sini. Nanti jadi persegi seperti ini. Yang 10 ini kita pindah ke sini jadi persegi ini. Yang ini kita pindah ke sini jadi persegi juga. Yang ini kita pindah ke sini itu jadi persegi juga. Nah, sekarang kita punya 5 persegi. Dari mana 5 persegi? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 persegi itu luasnya adalah 400. Nah, berarti kalau 1 persegi itu luasnya berapa? 80. Jadi, luas tanda tanya itu sama dengan 80. Jadi yang B. Gitu ya. Soalnya seperti ini nomor 6. Segitiga dapat dibentuk dengan panjang sisi 345. Namun hal ini tidak mungkin membentuk segitiga dengan panjang sisi 347. Nah, DA memiliki 8 tongkat. Masing-masing tongkat memiliki panjang yang berbeda. Dengan panjang merupakan bilangan cacah. Dia mengamati bahwa dia tidak bisa membentuk segitiga menggunakan 3 tongkat ini maksudnya ya. 3 tongkat sebagai sisinya. Nah, berapa panjang terpendek dari tongkat terpanjang yang dimiliki oleh DA? Oke. Segitiga syarat segitiga. Suatu panjang bisa dijadikan segitiga itu adalah jumlah 2 sisi. Jadi jumlah 2 sisi terpendek itu harus lebih dari sisi miring. Nah, itu syaratnya. Kalau yang 37 itu kan 3 ditambah 4 itu kan sama dengan 7. Bukan lebih dari, makanya ini tidak bisa dibentuk menjadi segitiga. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, angka-angka di bilangan cacah yang tidak bisa dibentuk otomatis yang pertama itu adalah 1, 2, 3. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan itu 3. Ya. Berapa lagi? 2, 3, 5. Oke. Kenapa? Karena dijumlahkan itu sama dengan 5. Berapa lagi? 3, lalu 5, lalu 8. Ya kan? Kalau dijumlahkan kan sama. Perhatikan bahwa kita punya deretnya itu adalah 2, 3, 1, 2, 3, lalu 5, lalu 8. Oke. Nah, ini adalah barisan Fibonacci. Oke. Jadi, barisan Fibonacci ke-8 itu berapa? Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 itu adalah 5 tambah 8 itu adalah 13. Yang ke-7 itu adalah 2, 1. Yang ke-8 itu adalah berarti angka ke-8 itu adalah 13 ditambah 21 itu adalah 34. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 5, 8,
lalu 1321 dan 34 tongkat-tongkatnya yang dimiliki oleh DA. Nah, terpanjang kan 34. Oke. Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Bu Greengrass mempunyai lahan berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi tegak lurus yang saling tegak lurus berturut-turut itu 7 dan 24 meter. Nah, Bu Greengrass ingin memasang sebuah lampu dengan ketentuan jarak lampu tersebut dengan semua sisi segitiga itu sama, harus sama. Berapakah jarak lampu dengan ketiga sisi tersebut? Nah, kita gambar terlebih dahulu. Nah, ini ada titik di sini yang mempunyai jarak yang sama dari ketiga sisinya. Maka itu sama dengan ini R. Nah, kita pakai lingkaran di situ. Nah, di sini 7, di sini 24. Jadi, sisi miringnya berdasarkan triple Pythagoras itu kalau 7, 24 pasti di sininya 25. Itu namanya triple Pythagoras ya. Bisa dihafalkan biar cepet ya. Nah, perhatikan itu adalah lingkaran di dalamnya segitiga. Maka untuk mencari jari-jari itu rumusnya adalah R sama dengan luasnya segitiga dibagi S. S itu apa? S itu sama dengan setengahnya keliling segitiga ya. Jadi luas segitiga, karena ini segitiga siku-siku, maka setengah dikali 24 dikali 7 dibagi luasnya segitiga S itu adalah setengah dikali keliling. Kelilingnya itu 24 ditambah 25 ditambah 7. Nah, setengahnya bisa kita coret. Maka didapatkan bahwa 24 dikali 7 dibagi ini 49 ya, 49 ditambah 7 itu sama dengan 56. Ini bisa kita coret 8, ini bisa kita coret 3, maka jari-jarinya sama dengan 3. Jadi jaraknya itu lampu ke 3 sisi itu 3 yang C. Gitu ya. Oke, kita ke soal nomor 8. Soalnya seperti ini. Jadi Pak jadi PNS 2021 mempunyai lahan berbentuk seperti gambar. Jika luas perseginya 1, berapakah luas seluruh lahan Pak jadi PNS? Nah, berarti luas persegi itu kan sama dengan 1. Jadi S kuadrat itu kan 1. Berarti S-nya itu kan 1. Maka jari-jari seperempat lingkaran yang paling kecil jadi R1 itu kan 1. Kan sama ya. Nah, R2 itu sama dengan 1 ditambah 1. Jadinya 2. R3 yang lebih besar lagi itu sama dengan 2 ditambah 1 jadinya 3. Nah, R keempat itu sama dengan 3 ditambah 1 itu sama dengan 4. R kelima itu sama dengan 4 ditambah 1 itu sama dengan 5. Ya. Nah, tapi perhatikan bahwa R1 itu sudah termasuk di dalam R5. Jadi R1-nya nanti tidak usah dihitung. Cukup menghitung luasnya yang kelima, ya. Berarti luasnya yang seperempat lingkaran itu sama dengan ini seperempat lingkaran. Seperempat dikali karena ini koma, berarti kita pakainya 3,14 untuk pi-nya. R kuadrat, jadi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi sama dengan seperempat dikali 3,14 dikali 4 tambah 9 ditambah 16 ditambah 25 sama dengan seperempat dikali 3,14 dikali 54 karena totalnya 54. Nah, itu kalau dihitung hasilnya itu adalah 42,39 cm persegi. Berarti luas total itu sama dengan 42,39 ditambah 1 karena ada perseginya di dalam. Berarti sama dengan 43,39. Jadi yang D. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9.
Soalnya seperti ini. Mas Asari mempunyai kolam renang berbentuk persegi panjang berukuran 4 meter kali 10 meter. Nah, ia ingin memasang ubin berukuran 40 cm kali 40 cm mengelilingi kolam renang tersebut. Nah, berapakah ubin yang diperlukan oleh Mas Asari? Nah, sekarang kita gambar dulu kolam renangnya. Nah, misalkan jadi ini ke sini itu 10 meter. Kalau dijadikan senti berarti tambah 0,2 berarti 1000. Nah, ke sininya 4 meter berarti 400. Nah, karena ubinnya berukuran 40 kali 40 berarti ini nanti dibagi 40 berarti ini 10, ini dibagi 40 sama dengan 25. Jadi di sininya 25, di sininya 10. Jadi banyak ubin sama dengan 10 dikali 2 ditambah 25 dikali 2. Jadinya 20 ditambah 50 itu 70. Tapi belum selesai sampai di situ. Kenapa? Karena yang pojok, jadi kan ada gini nanti. Nah, itu kan. Saya warnai hijau, itu kan belum tercover di 70 ini kan. Makanya yang di pojok itu kan ada 4 nanti. 1, 2, 3, dan 4. Berarti nanti penyenya ubin itu 70 ditambah 4. Jadinya 74. Kan nggak mungkin mengelilingi kolam kok yang pojokan nggak dikasih ubin, kan itu sesuatu yang aneh ya. Bikin ubin yang aneh ya. Berarti jawabannya yang B. Oke? Oke, sekarang ke soal nomor 10. Pemkot Kediri ingin menanami pohon suatu jalan di kedua sisinya, dari awal hingga akhir jalan tersebut. Nah, misalkan ada jalan. Nah, Pemkot Kediri itu ingin menanami dari awal sampai ujung pohonnya. Nah, ini pohon. Nah, jarak antar pohon, jadi jarak pohon pertama itu 15. Jadi jaraknya 15 meter. Nah, pohon yang tersedia itu adalah 42. Nah, karena di kedua sisi, berarti satu sisi ini itu banyaknya pohon itu 42 dibagi 2, yaitu 21. Nah, panjang jalannya berarti karena jaraknya ini 15, berarti ini kan ada 21 pohon kan. Karena mulai dari awal sampai akhir berarti ini nanti dikurangi 1. Jadi 20 dikali 15 sama dengan 300 meter panjang jalannya. Jadi yang A. Kenapa kok dikurangi 1? Karena ini kan dihitung. Misalkan ada 3 pohon kan berarti jaraknya hanya 2 kan. Ya kan? Makanya dikurangi 1. 3 dikurangi 1. Nanti kalau ada 21 berarti 21 dikurangi 1. Jadi ada 20 jaraknya seperti ini. Oke, paham ya? Oke, kita ke soal nomor 11. Soalnya seperti ini. Gambar ABCD itu adalah suatu jajaran ginjang dengan panjang AB 7 dan panjang AD 10. Nah, jika titik EFGH adalah perpotongan dari masing-masing garis bisektor sudut, maksudnya bisektor sudut itu garis yang membelah sudutnya itu sama besar, itu namanya bisektor sudut. Nah, yang keempat sudut jajaran ginjang, maka jenis jajaran ginjang EFGH itu apa? Perhatikan kalau di jajaran ginjang itu adalah sudut BAD ditambah sudut ADC itu kan 180 ya. Nah, karena bisektor sudut, karena ini bisektor sudut, berarti sudut FAD itu nanti kalau ditambah sudut FDA itu sama dengan 90 derajat ya. Kenapa? Karena ini ditambah ini 90 nanti jadinya ya. Karena ini kan 9, misalkan 90 sama 90 dibagi 2 kan 45, ini juga 45 ditambahkan kan 90 gitu ya. Maka
besar sudut F, besar sudut AFD itu sama dengan 180. Itu 180 dari mana? Dari segitiga AFD. Segitiga AFD kan 180 kan, maka sudut AFD itu 180 dikurangi 90. 90 dapat dari mana? Dapat dari sini. Jadi sama dengan 90 derajat. Maka sudut F ini 90 derajat. Nah, dengan jalan yang sama, maka nanti didapatkan bahwa sudut F itu sama dengan sudut E, sama dengan sudut H, sama dengan sudut G, itu sama dengan 90 derajat. Nah, jajaran genjang yang mempunyai sifat bahwa sudutnya 90 derajat itu tidak lain, ada 3. Yang pertama itu adalah persegi panjang. Yang kedua itu adalah persegi. Yang ketiga itu belah ketupat. Nah, karena di pilihan persegi panjang, ya mungkin jajaran genjang, nggak mungkin. Belah ketupat, nah karena belah ketupatnya ini harus sudutnya 90, karena ini sudut tumpul, maka tidak mungkin. Layang-layang juga tidak mungkin. Semua jawaban salah? Tidak, karena A ada yang betul. Berarti jawabannya yang A, persegi panjang. Gitu ya. Kita lanjut nomor 12. Oke, nomor 12. Fortuna Major, seorang yang lagi gabut. Karena itu ia melihat selembar kertas dan mentekuknya seperti gambar di bawah. Jika diketahui panjang AB itu 3 dan AD itu 5, dan panjang AC pada gambar sebelah kanan adalah 2 cm, jadi ini 2. Dan BC pada gambar sebelah kanan itu 1, jadi ini 1. Jika luas segi 4 CPMN dapat dibentuk menjadi X per Y, maka tentukan X tambah Y. Nah, untuk mencari luas CPNM, itu sama dengan luas DCNM dikurangi luas DPN. Jadi luas trapesium dikurangi luas segitiga. Nah, luas trapesium DCPN, karena DC-nya DC, kan AB-nya 3, berarti DC-nya juga 3, ini 5, ini 5. Nah, rumusnya trapesium itu kan jumlah sisi sejajar, ya kan, dikali tingginya. Nah, berarti kan ini kan setengah dikali tingginya DC. DC itu kan 5. DC dikali DM, ya, DN tambah CM dikurangi setengah dikali DP kali DN. Itu ya, itu rumusnya. Nah, karena DC 5 berarti kan DC itu 3, berarti kan 3 per 2. DC kan 3. 3 kali setengah kan 3 per 2. Dikali DN ditambah CM dikurangi setengah dikali DP kali DN. Itu ya. Sekarang perhatikan segitiga BMC. Ya. Perhatikan segitiga BMC. Nah, misalkan BM itu X, maka CM, misal BM itu X cm, maka CM itu sama dengan 5 min X, karena panjangnya BC itu kan 5 ya. Maka menggunakan teorema Pythagoras, berarti 5 min X kuadrat itu sama dengan BC itu kan 1 kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, ini kita selesaikan. Ketemunya adalah 25 min 10 X ditambah X kuadrat sama dengan 1 ditambah X kuadrat. X kuadratnya coret. Berarti 10X itu sama dengan 25 dikurangi 1.
Jadi 10x itu sama dengan 24, berarti x-nya sama dengan ini dibagi 2, 5, ini 12. Jadi 12 per 5 x-nya. Kalau x-nya 12 per 5, maka 5 min x. Ya, ini saya hapus. Jadi 5 min x itu sama dengan 5 dikurangi 12 per 5. Itu sama dengan, itu kan 25. 25 min 12 per 5. Berarti 13 per 5. Jadi panjangnya cm. Jadi cm itu sama dengan 13 per 5. Oke, ketemu ya cm ya. Nah, sekarang kita mencari panjangnya PC ya. Panjangnya PC itu berapa? Ya, caranya berarti cm-nya itu 13 per 5. Nah, sekarang PC, perhatikan segitiga APC itu kan sebangun dengan BCM, ya kan? Maka kalau sebangun itu sisi yang bersesuaian itu sebanding. Jadi CM dibandingkan BM itu sama dengan PC dibandingkan AC. Itu ya. Berarti PC itu sama dengan CM dibandingkan BM dikali AC. Nah, CM dibanding BM tadi berapa? Tadi kan 13 per 5. BM tadi kan 12 per 5 dikali 2. Ini 5-nya bisa kita coret. Ini coret 6. Berarti PC-nya adalah 13 per 6. Maka DP itu sama dengan 3 dikurangi 13 per 6. 3 dari mana? Panjangnya DC kan 3 kan. Berarti 3 dikurangi panjangnya CP itu 13 per 6. Jadi ini kan 18 ya. 18 dikurangi 13 itu ada 5 per 6. Jadi DP itu 15 per 6. 5 per 6 kok 15 per 6. Oke. Nah, yang belum ketemu DN ya. Cara mencari DN gimana? Perhatikan segitiga BCM itu kan sebangun dengan segitiga DPN. Ya. Jadi BC dibandingkan BM itu sama dengan DP dibandingkan DN. Nah, BC-nya tadi itu 1 dibagi BM X tadi kan 12 per 5 sama dengan DP. DP-nya tadi berapa? 5 per 6 dibagi DN. Berarti DN itu sama dengan 12 per 5 dikali 5 per 6. Ini coret. Berarti 2 DN-nya 2. Ya, berarti DN itu 2. Nah, sekarang tinggal hitung luasnya. Nah, luasnya tadi kan 3 per 2 DN ditambah CM dikurangi setengah DP dikali DN kan. Nah, kita masukkanlah rumusnya. Kita masukkan nilainya. Berarti 3 per 2 DN-nya itu 2 ditambah CM-nya itu adalah 13 per 5 dikurangi setengah dikali DP itu 5 per 6 dikali DN itu 2. Nah, ini coret. Nah, itu 1023 per 5 dikali 3 per 2 dikurangi 5 per 6. Nah, maka didapatkan bahwa 69 per 10 dikurangi 5 per 6. Jadi samakan penyebutnya, berarti 30 itu kali 3 berarti 207 dikurangi 25 itu sama dengan 182 dibagi 30. Nah, enggak ada kan? Kita bagi 2 ketemunya 91 per 15. Berarti jawabannya 91 tambah 15 itu sama dengan 106. Oke. Bisa dipahami ya, pakai kesebangunan intinya. Ya, nanti belajar kesebangunan juga. Oke, kita lanjut.
Oke, kita ke nomor 13. Ini lihat soalnya ada sudah pusing ya kayaknya. Gambar di atas adalah gambar persegi ABC dengan panjang sisi 1. Nah, jika luas daerah biru dapat dituliskan menjadi 1/A, maka berapakah A? Oke, kita cari dulu. Kita yang jelas segitiganya kan itu kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan ada 8 segitiga kan. Nah, kita wajib mencari seluas satu segitiga. Ya. Satu segitiganya berapa? Itu ya. Nah, ambil saja segitiga VKJ. Ya. VKJ berarti kan setengah dikali VJ dikalikan tingginya. Tingginya kan yang ini. Tinggi. Nah, setengah dikali VJ berapa? VJ kan ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Berarti kan dibagi 4 kan, ini kan 1. Berarti 1/4. Oke. Yang belum tahu itu tingginya. Nah, cara mencari tinggi itu gimana? Oke. Kita pelan-pelan ya. Cara mencari tinggi kita pakai koordinat saja. Koordinat. Perhatikan garis BD. Garis BD itu kan tepat di diagonalnya kan. Nah, itu kan kalau di sumbu koordinat itu sama dengan Y sama dengan X. Jadi misalkan X-nya di sini 0, maka Y-nya juga 0. Misal di sini 1, kan di sini kan tadi kan setengah ya, setengah. Maka ini ke sini kan juga setengah. Berarti setengah koma setengah. Ya, setengah koma setengah. Berarti kan X sama dengan Y. Paham ya? BD kenapa kok dapatnya Y sama dengan X. Nah, setelah BD, ini pusatnya V ya, titik koordinatnya ya. Setelah B, kita cari sumbunya ZC. Nah, ZC itu didapatkan titik Z-nya itu adalah 0,5. Dan titik di sini, nah, titik di sini, titik J, JY, ZV itu kan 0,5 titiknya. Nah, sedangkan VJ itu adalah 1/4,0. Nah, sekarang kita cari cara nyarinya gimana? X min X1 sama dengan per X2 min X1 Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, misalkan ini X1 face Y1, X2 dan Y2. Jadi X dikurangi 0 dibagi X2-nya, yaitu setengah, dikurangi 0 sama dengan Y min 1/4 dibagi 0 min 1/4. Itu ya. Jadinya kita ketemukan ini kali silang langsung ya. Jadinya min 1/4 X sama dengan setengah Y min 1/8. Nah, kalikan 8 semua menjadi min 2X sama dengan 4Y min 1. Atau 4Y ditambah 2X sama dengan 1. Gitu ya. Nah, karena tadi itu ketemunya Y sama dengan X, maka Y-nya itu diganti X. Ini jadi 6X. Jadi kan itu kan 4X ditambah 2X sama dengan 1. Maka 6X sama dengan 1 berarti X-nya itu 1/6. Sampai sini paham ya? Oke, saya hapus. Karena titik di sini itu adalah 1/6, maka titik tingginya berapa? Karena Y sama dengan X berarti Y-nya itu sama dengan 1/6. Y itu kan sama dengan tinggi. Jadi sini kan tinggi kan, jaraknya tinggi kan. Nah, berarti tingginya 1/6, berarti luasnya itu adalah setengah dikali 1/4 dikali 1/6. Berarti luas totalnya itu kan ada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Berarti kali 8. Ini coret. Berarti tinggal 1/6. Luasnya yang diarsir biru itu adalah 1/6. Maka A-nya sama dengan 6. Oke, jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ya. Kita ke nomor 14. Merindu sedang merayakan ulang tahunnya bersama 6 temannya. Ibunya membuat kue ulang tahun berbentuk segi 6 beraturan. Oke, kita gambar segi 6 beraturan dulu ya. Nah, ia ingin menyimpan sebagian besar kuenya. Dia kemudian memotongnya dengan menghubungkan titik tengah di setiap sisi. Jadi ini titik tengah. Oke, itu dihubungkan sama dia. Nah, gitu ya. Nah, lalu dia membagikan ke 6 temannya. Jadi sisanya berapa? Jadi ini punyanya Merindu. Nah, yang kecil-kecil ini dibagikan ke temannya. Nah, yang ditanyakan sisanya Merindu berapa? Yang dimiliki Merindu itu berapa? Itu ya. Otomatis kita cari dulu ini itu berapa luasnya, ya. Misalkan panjangnya sisi itu adalah 1, jadi panjangnya persegi ini 1. Ya, berarti itu kan setengah. Ini kan setengah. Ini juga setengah. Ya kan? Karena sudutnya di sini adalah 120, karena sudut dalam segi 6 itu adalah 120. Itu patokan ya. 120. Berarti luasnya segitiga itu sama dengan setengah dikali sin 120 dikali setengah kali setengah. Jadi untuk mencari luas kalau diketahui sisi sudut sama sisi berturut-turut itu sama dengan setengah kali sin 120 kali setengah kali sisi yang mengapit sudutnya itu. Nah, itu berarti sama dengan, kita ke atas, sama dengan setengah dikali sin 120 itu sama dengan sin 60 dikali 1/4. Jadi setengah dikali sin 60 itu adalah setengah akar 3 dikali 1/4. Jadinya, nah berarti luasnya itu berapa ya? 1/4 dikali 1/4 itu 16 kan, karena 1 itu 16 berarti ini ada 6, berarti nanti dikali 6. Ini coret sama ini, jadinya 3/8 akar 3. Itu ya. Itu yang dibagikan ke teman-temannya. Oke. Nah, sedangkan luasnya total segi 6, ini kita hapus. Ini luasnya total itu karena segi 6 beraturan itu rumusnya 3 akar 3/2 sisi kuadrat, karena sisinya 1 berarti sama dengan 3 akar 3/2 ya. Nah, karena tadi itu luas total yang dibagikan ke teman-temannya itu adalah 3/8 akar 3, maka perbandingannya 3/8 akar 3 dibanding 3/2 akar 3. Ini coret, ini coret 4. Berarti 1/4 yang dibagikan ke teman-temannya. Jadi hanya 1/4 bagian. Berarti kue yang punyanya Merindu itu sama dengan 1 dikurangi 1/4. Jadinya 3/4. 3/4 bagian itu punyanya Merindu. Jadi jawabannya yang C. Oke.
Oke, kita ke soal terakhir, soal nomor 15. Nai adalah seorang yang suka bereksperimen. Ia bereksperimen dengan membuat barisan dari trapesium. Nah, dalam barisan meningkat, jadi barisannya naik terus ya. Setiap trapesium dibentuk dari beberapa trapesium satuan. Nah, yang lebih kecil dan serupa. Jadi, di dalam trapesium itu ada trapesium. Di dalam trapesium itu ada trapesium yang bentuknya sama dengan trapesium yang paling besar. Itu ya, itu maksud soalnya. Nah, dengan keterangan tiga sisi yang lebih pendek itu masing-masing panjangnya 1, dan yang lebih panjang itu panjangnya 2. Nah, jika dalam urutan terdiri dari satu trapesium, jadi urutan pertama hanya satu trapesium, urutan kedua itu terdiri 4 trapesium, ketiga itu 9 trapesium, dan seterusnya, maka urutan ke 100 trapesium itu berapa? Nah, dari sini kita tahu bahwa urutan pertama itu 1 trapesium, 2 itu adalah 4 trapesium, 3 itu adalah 9 trapesium. Maka kalau 100 trapesium kan ini kan kuadratnya kan, berarti nanti urutan ke 10 gitu ya. Sekarang kita gambar dulu. Gambarnya nanti seperti ini. Nah, nanti gambar trapesiumnya seperti ini. Jadi ini 1, 1, 1 karena yang 3 kan 1 panjangnya, yang kecil 2, berarti kalau kelilingnya itu berarti 5. Nah, berarti ini 2, 1, 2, 1, 2, 2. Berarti totalnya ada 8 ditambah 2 itu 10. Nah, sekarang yang urutan ketiga itu berarti ada 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Gitu ya. Berarti ada berapa? Ada 2 kali 3, 6, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ada 15. Nah, perhatikan polanya. Itu kan berarti tambah 5, tambah 5. Berarti barisan aritmatika kan. Nah, berarti kalau U10, nah, U10 itu kan sama dengan 5 ditambah 9 dikali bedanya 5. Berarti 5 tambah 45 sama dengan 50. Berarti kelilingnya 50. Berarti yang A. Gitu ya. Jadi di sini tingkat kesulitannya yaitu menggambar, menerapkan kalimat dalam bentuk gambar seperti ini. Ya, itu kesulitan soal ini. Kalau sudah nemu sudah nemu gambarnya maka akan gampang. Ya. Nah, ini saya ada satu soal, setelah soal terakhir nanti ada satu soal yang silakan kalian jawab di kolom komentar. Ya. Nah, oke. Ini soal bonusnya. Jadi ada gambar seperti itu. Ya. Gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan itu berapakah tanda tanyanya. Jadi ini nilainya berapa? Ya. Nah, kalau kalian sudah ketemu jawabannya, silakan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya pindah jawaban yang betul. Oke? Selamat mencoba. Jangan lupa komen jawaban dari soal bonus atau komen dari soal-soal yang tadi. Ada yang belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like juga dan share. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selamat menjalankan ibadah puasa bentar lagi ya. Semoga kita bisa lebih khusyuk lagi dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.